Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas soal mengenai sistem persamaan linear. Inilah anggota kelompok kami. Ada Elivia Faizatus Solehah dengan NIM 40014211005. Ada Septiani Ayu dengan NIM 40014211040. Dan ada Tiara Damayanti dengan NIM 40014211022. Baik, soal yang pertama yaitu Tiara, Via, dan Septi ditugaskan oleh dosennya untuk membeli peralatan praktikum yang akan digunakan untuk praktikum mendatang. Tiara membeli 3 botol larutan NaCl 50 ml, 2 botol larutan CH3COOH 75 ml, dan 2 botol larutan HCl 50 ml dengan harga Rp1.900.000. Via membeli 2 botol larutan NaCl 50 ml, 3 botol larutan CH3COOH 75 ml, dan 1 botol larutan HCl 50 ml di toko yang sama dengan harga Rp1.450.000. Sedangkan Septi membeli 1 botol larutan NaCl 50 ml, 2 botol larutan CH3COOH 75 ml, dan 3 botol larutan HCl 50 ml dengan harga Rp1.800.000. Tentukan harga setiap botol larutan yang dibeli. Dari soal yang tadi, yang pertama kita misalkan botol larutan NaCl 50 ml dengan X, botol larutan CH3COOH 75 ml dengan Y, dan botol larutan HCl 50 ml dengan Z. Sehingga diperoleh persamaan pertama yaitu 3X plus 2Y plus 2Z sama dengan Rp1.900.000. Persamaan kedua 2X plus 3Y plus Z sama dengan Rp1.425.000. Dan persamaan 3X plus 2Y plus 3Z sama dengan Rp1.800.000. Kemudian persamaan 3 tersebut disederhanakan sehingga menjadi X sama dengan Rp1.800.000 min 2Y min 3Z. Langkah selanjutnya yaitu substitusikan nilai X yang tadi ke persamaan 1 dan 2. Yang pertama kita substitusikan ke persamaan 1, di mana persamaan 1 yaitu 3X plus 2Y plus 2Z sama dengan Rp1.900.000. X-nya kita ganti dengan Rp1.800.000 min 2Y min 3Z. Sehingga diperoleh Rp5.400.000 min 6Y min 9Z plus 2Y plus 2Z sama dengan Rp1.900.000. Kemudian kita pindah ruaskan Rp5.400.000 dan kita operasikan yang variabelnya sama, sehingga diperoleh min 4Y min 7Z sama dengan min 3.500.000. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1, sehingga diperoleh persamaan 4 yaitu 4Y plus 7Z sama dengan 3.500.000. Selanjutnya substitusikan nilai X tadi ke persamaan kedua, di mana persamaan kedua 2X plus 3Y plus Z sama dengan Rp1.425.000. X-nya kita ganti dengan Rp1.800.000 min 2Y min 3Z. Sehingga diperoleh Rp3.600.000 min 4Y min 6Z plus 3Y plus Z sama dengan Rp1.425.000. Kita operasikan yang variabelnya sama dan kita pindah ruaskan Rp3.600.000. Sehingga diperoleh min Y min 5Z sama dengan min 2.175.000. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, sehingga menjadi Y plus 5Z sama dengan 2.175.000. Kemudian kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 2.175.000 min 5Z. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai Y yang tadi kita dapat ke persamaan 4, di mana persamaan 4 yaitu 4Y plus 7Z sama dengan 3.500.000. Y-nya kita ganti dengan 2.175.000 min 5Z, sehingga diperoleh 8.700.000 min 20Z plus 7Z sama dengan 3.500.000. Kita operasikan yang variabelnya sama dan kita pindah ruaskan 8.700.000. Sehingga menjadi min 14Z sama dengan min 5.200.000. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1, sehingga diperoleh nilai Z yaitu 400.000. Dari nilai Z yang kita sudah temukan tadi, kita substitusikan ke persamaan 5,
di mana persamaan 5 yaitu Y sama dengan 2.175.000 min 5Z. Z-nya kita ganti dengan 400.000, sehingga Y sama dengan 2.175.000 min 2 juta, dan diperoleh nilai Y sebesar 175.000. Dari nilai Y dan Z yang sudah diketahui, kita substitusikan ke persamaan 3, yaitu X sama dengan 1.800.000 min 2Y min 3Z. Y-nya kita ganti dengan 175.000 dan Z-nya kita ganti dengan 400.000. Sehingga diperoleh X sama dengan 1.800.000 min 350 min 1.200.000. Sehingga diperoleh nilai X yaitu 250.000. Jadi, harga satu botol larutan NaCl 50 ml adalah Rp250.000. Harga satu botol larutan CH3COOH 75 ml adalah Rp175.000. Dan harga satu botol larutan HCl 50 ml adalah Rp400.000. Pada sebuah praktikum diperoleh hasil pengukuran suatu benda yang berbentuk segitiga dengan keliling 26 cm. Sisi terbesar lebih panjang 2 cm dari jumlah kedua sisi. Sisi terbesar lebih panjang 4 cm dari sisi tengahnya. Tentukan panjang ketiga sisi tersebut. Pembahasan. Misalkan sisi segitiga pertama, kita misalkan A. Sisi segitiga kedua kita misalkan B, dan sisi segitiga ketiga kita misalkan C, sehingga diketahui persamaan. Untuk persamaan 1, A plus B plus C sama dengan 26. Persamaan 2 yaitu min A min B plus C sama dengan min 2 yang diperoleh dari C plus 2 sama dengan A plus B, sehingga menghasilkan min A min B plus C sama dengan min 2. Untuk persamaan 3 diperoleh min B plus C sama dengan 4 dari persamaan C min 4 sama dengan B, sehingga menghasilkan persamaan min B plus C sama dengan 4. Dari persamaan-persamaan tersebut dapat kita pecahkan untuk mengetahui ketiga sisi segitiga, yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi. Untuk yang pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2. A plus B plus C sama dengan 26. Min A min B plus C sama dengan min 2. Menghasilkan C sama dengan 12. Dan setelah C-nya diketahui, substitusikan nilai C dengan persamaan ketiga, yaitu min B plus C sama dengan 4. Dengan proses min B plus 12 sama dengan 4, sehingga menghasilkan B sama dengan 8. Kemudian yang terakhir, substitusikan nilai C dan B ke persamaan 1, menghasilkan A plus B plus C sama dengan 26. A plus 8 plus 12 sama dengan 26, sehingga diperoleh nilai A yaitu 6. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai A sama dengan 6, nilai B sama dengan 8, dan nilai C sama dengan 12. Dengan A yaitu sisi segitiga pertama, B sisi segitiga kedua, dan C sisi segitiga ketiga. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah terdapat 4 mahasiswa yang akan membentuk tim untuk mewakili kompetisi sains terpadu. Kompetisi tersebut memerlukan biaya sebesar Rp900.000 karena kondisi keuangan setiap mahasiswa tersebut berbeda-beda, besar kontribusi atau sumbangan yang ditetapkan pun berbeda. Mahasiswa yang mewakili jurusan kimia memberi kontribusi sebesar setengah dari kontribusi 3 perwakilan mahasiswa lainnya.
mahasiswa yang mewakili jurusan biologi memberi kontribusi sebesar 1/3 dari jumlah kontribusi 3 perwakilan mahasiswa yang lainnya. Dan mahasiswa yang mewakili jurusan fisika memberi kontribusi sebesar 1/4 dari jumlah kontribusi 3 perwakilan mahasiswa lainnya. Lalu, pertanyaannya adalah, berapakah besar kontribusi dari mahasiswa yang mewakili jurusan matematika? Selanjutnya adalah pembahasan mengenai soal ini. Langkah pertama atau yang pertama adalah memisalkan, misal mahasiswa jurusan kimia sebagai A, mahasiswa jurusan biologi sebagai B, mahasiswa jurusan fisika C, dan mahasiswa jurusan matematika sebagai D. Langkah pertama dalam mengerjakan soal adalah mencari besar kontribusi mahasiswa jurusan kimia yang dimisalkan dengan A. Jumlah dari keempat kontribusi atau A plus B plus C plus D adalah 900.000. Lalu untuk mencari A adalah B plus C plus D sama dengan 900.000 min A. Maka A sama dengan setengah dari B plus C plus D. Setengah karena kontribusinya sebesar setengah dari ketiganya. Maka A sama dengan setengah dikali 900 min A, atau dikurangi A. Maka jika setengahnya dikalikan ke dalam, menghasilkan 450.000 min setengah A. Lalu setengah A dipindah ruas menjadi plus, sehingga A ditambah setengah A sama dengan 450.000. A plus setengah A jadi 3/2A sama dengan 450.000. Maka A sama dengan 450.000 dibagi dengan 3/2, maka hasilnya adalah 300.000. Maka besar kontribusi mahasiswa jurusan biologi adalah sebesar Rp300.000. Langkah kedua adalah mencari besar kontribusi mahasiswa yang mewakili jurusan biologi atau diumpamakan sebagai B. A plus B plus C plus D adalah jumlah dari kontribusi keempat mahasiswa, yaitu sebesar 900.000. Lalu B dipindah ruas, maka A plus C plus D sama dengan 900.000 dikurangi B. Lalu B sama dengan 1/3 karena besar kontribusinya adalah 1/3 bagian dari semuanya. 1/3 dikali A plus C plus D. Lalu B sama dengan 1/3 dikali dengan 900 dikurangi B. Saat 1/3 ini dikalikan ke dalam, maka hasilnya adalah 300 dikurangi 1/3 B. Jika B pindah ruas, maka menjadi positif, sehingga B plus 1/3 B sama dengan 300.000. B plus 1/3 B hasilnya adalah 4/3 B, sama dengan 300.000. Lalu 300.000 dibagi dengan 4/3 B, sehingga menghasilkan 225.000. Maka besar kontribusi mahasiswa jurusan biologi yang dimisalkan dengan B adalah sebesar 225.000. Langkah ketiga adalah mencari besar kontribusi dari mahasiswa jurusan fisika yang dimisalkan dengan huruf C. A plus B plus C plus D merupakan jumlah dari kontribusi keempat mahasiswa, yaitu sebesar 900.000. C dipindah ruas ke kiri, sehingga A plus B plus D sama dengan 900 min C. C sama dengan 1/4 karena jumlah dari kontribusinya adalah 1/4 bagian dari ketiga mahasiswa maksudnya. Lalu dikali dengan A plus B plus D. Sehingga C sama dengan 1/4 dikali 900
min C. C sama dengan 1/4 dikali 900.000 menjadi 225.000 dikurangi 1/4 C. Saat C pindah ruas menjadi positif sehingga C plus 1/4 C sama dengan 225.000. C plus 1/4 C sama dengan 5/4 C sama dengan 225.000. Sehingga C adalah 225.000 dibagi dengan 5/4. Sehingga hasilnya adalah 180.000. Maka besar kontribusi mahasiswa jurusan fisika adalah sebesar Rp180.000. Sehingga besar dari kontribusi atau sumbangan mahasiswa jurusan matematika yang dipermisalkan D dapat dicari dengan besar seluruh kontribusi yaitu 900.000 dikurangi dengan jumlah dari kontribusi mahasiswa jurusan biologi, fisika, dan kimia yang diumpamakan dengan A plus B plus C, yaitu didapat 300.000 ditambah 225.000 ditambah 180.000. Hasilnya adalah 705.000. Lalu D sama dengan 900.000 dikurangi 705.000. Sehingga hasilnya adalah 195.000. Jadi dapat disimpulkan dan dapat menjawab pertanyaan bahwa besar kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa jurusan matematika adalah sebesar Rp195.000. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat.